Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat muda dimanapun saja Anda berada. Dan juga buat para siswa-siswiku SMK Bakti Praja Duwaru, khususnya kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kali ini ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif melalui channel YouTube kami, Komputer Tutorial Center. Kita akan belajar untuk mata pelajaran pemrograman dasar. Kali ini kita akan belajar tentang membuat user interface ya. User interface itu, user itu artinya pengguna, interface itu tatap muka, artinya pengguna tatap muka. Dalam arti kata lain bahwa pengguna itu bisa membuat atau menginput atau berinteraksi ya, melalui program yang kita buat nanti ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa pemrograman Visual Basic adalah suatu pemrograman visual di mana pembuatan program dilakukan menggunakan media visual atau sering disebut dengan user interface. Artinya ada penggambaran. Visual itu penggambaran. Jadi pada saat kita membuat program itu tampil gambarnya itu tampil, tidak seperti program-program yang lain yang murni menggunakan source code atau kode program. Tapi kalau ini di samping kita membuat skrip, kode-kode program, tapi juga dihasilkan tampilannya. Tampilannya itu tampak ya, kelihatan ya. Sekarang bagaimana cara membuat project baru atau program baru? Ya, ini sudah ada keterangannya, mungkin nanti kalian bisa merangkum ya, merangkum sendiri teorinya. Nah, kita akan membuat model tampilan seperti ini. Yang pertama kita buka terlebih dahulu program Microsoft Visual Basic ya. Melalui menu Start, kemudian kita ketikkan saja pada kode program di sini vis ya. Ini akan muncul Microsoft Visual Basic. Dalam hal ini saya gunakan program Microsoft Visual Basic 6.0. Kita klik saja, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Sobat muda, ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan. Kali ini saya hanya akan menggunakan standar exe saja. Ini tidak akan saya jelaskan satu persatu ya, karena akan memakan waktu. Standar exe ini merupakan model yang standar, yang umum digunakan. Kita klik standar exe, kemudian kita klik open. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat tampilan model seperti ini ada dua buah label, kemudian ada satu buah text box dan dua buah comment button. Ya, kita gunakan saja untuk label, kita gunakan yang menggunakan huruf A besar. Ya, kita lihat pada toolbox ya. Kita klik saja ini yang menggunakan simbol huruf A besar, kita klik. Kemudian kita klik di sini. Kita klik dan drag. Ya. Nah, maka akan muncul tulisan label 1. Ini bisa kita atur besar kecilnya. Kemudian untuk membuat label 1 lagi, kita klik lagi ini. Kita klik dan drag di bawahnya. Misalkan seperti ini. Ya. Katakanlah seperti ini. Kemudian kita buat text box ya. Text box yang seperti ini kita klikkan saja menggunakan yang simbol huruf AB kecil ya, di sampingnya label ini kita klik, kemudian kita arahkan di sampingnya label 1, kita klik dan drag kira-kira seperti ini ya. Ini akan muncul teks 1 ya. Kemudian kita buatkan dua buah comment button ya. Ini dua buah comment button. Untuk membuat comment button kita gunakan yang menggunakan simbol ini, kotak seperti ini ya. Kita klik saja di sini, kemudian kita klik dan drag di sini. Misalkan seperti ini. Kemudian kita bikin satu lagi di sampingnya. Ya.
ini sudah kita buatkan 2 buah label, 1 buah text box, dan 2 buah comment button. Sobat muda, ini tulisannya masih label 1, label 2, kemudian teks 1, comment 1, dan comment 2. Ya, ini masih murni seperti ini. Nah, sekarang bagaimana untuk merubahnya? Merubahnya itu maka kita harus mengatur properti. Ya, properti ini harus kita atur. Yang pertama, kita atur terlebih dahulu misalkan label. Ya, properti itu ada di samping kanan. Ini ya, di samping kanan. Nah, pada tulisan caption ini bisa kita ganti. Nah, tulisan label 1 ini kita ganti. Misalkan di sini nama. Ya. Kemudian untuk alignment kita biarkan saja left just TV, artinya rata kiri. Ya. Kemudian untuk mengatur font, ya, jenis huruf bisa kita klik ini. Ya, kita klik yang titik 3 ini, kita klik. Kemudian kita pilih, ya, kira-kira mau menggunakan font apa. Saya gunakan font yang umum saja, menggunakan Arial. Ya, kemudian kita bold, misalkan ukurannya 10. Ya, kita klik OK. Ya, ini sudah berubah fontnya. Kemudian yang lain juga bisa kita atur juga, misalkan label 2. Label 2 fontnya kita atur, misalkan kita samakan menggunakan Arial. Kemudian kita bold, ukurannya mungkin lebih besar, katakanlah 14. Kita klik OK. Nah, kemudian untuk tulisannya pada caption ini kita ganti, misalkan nama Anda. Ya. Kemudian pada alignment kita atur jadi center, biar tulisannya rata tengah. Ya, ini sudah kita atur untuk label 1 dan label 2. Sekarang kita atur pada text box. Pada text box ini kita atur alignment, kita biarkan saja left just TV atau rata kiri. Kemudian pada fontnya kita rubah, kita samakan dengan tadi, misalkan menggunakan Arial. Ya, kemudian kita bold, ukurannya 10 sama dengan tadi, kita klik OK. Ya, kemudian pada teks kita hilangkan saja, ini kita buang. Ya, sehingga di sini tidak muncul atau tidak tampil. Ya, kemudian berikutnya kita atur comment 1 dan comment 2. Ya, captionnya misalkan kita ganti dengan tulisan OK. Ya, kemudian untuk font kita rubah, misalkan ini kita klik, kita rubah misalkan Arial, kemudian kita bold, ukurannya misalkan 12, kita klik OK. Ya, kemudian pada comment 2 kita atur fontnya, kita samakan saja menggunakan Arial, kemudian kita bold, ukurannya 12, kita klik OK. Nah, untuk captionnya bisa kita ganti, misalkan cancel. Ya, jadi untuk tombol comment button ini fungsinya untuk tombol, ya. Ini tombol OK dan tombol cancel. Ya, para sobat muda, sekarang sudah kita buatkan tampilan seperti ini. Ya, jadi properti ini sudah kita atur. Ya, kita atur sama seperti ini ya. Jadi tampilannya sama seperti ini. Ya, sekarang bagaimana caranya biar pada program ini bisa kita gunakan. Artinya tombol-tombol ini bisa kita fungsikan. Ya, caranya adalah kita mengatur kode program. Ya, event dengan kode program. Pemrograman visual bersifat event driver.
yang artinya program bekerja berdasarkan event yang terjadi ketika suatu objek diberikan aksi, misalkan tombol ditekan, option dipilih, atau setelah mengetikkan sesuatu pada teks kemudian ditekan enter. Nah, artinya kalau misalkan di sini kita ketikkan, user itu memasukkan tulisan di sini, kemudian kita klik OK, maka akan muncul tampilan pada label 2 ini. Nama Anda ini akan berubah namanya menjadi sesuai yang diketikkan oleh user. Ya, itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan klik pada command 1. Ya. Pada command 1 ini kita klik 2 kali, klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian secara otomatis kita lihat di sini ada private sub command 1 klik. Kemudian diakhiri dengan end sub. Ini sudah otomatis dari sananya. Tinggal kita isikan kode program di tengah-tengahnya ini. Kode programnya sama seperti ini. Ya. Label 2.caption sama dengan text1.text. Ya. Kita tuliskan label 2.caption. Ya. Sama persis seperti ini, sama dengan text1.text. Sama dengan teks ya. Kalau sudah muncul seperti ini tinggal kita klik 2 kali saja. Klik. Nah, artinya pada label 2, caption pada label 2 ini ya, tulisan pada label 2 ini sama dengan tulisan yang ada pada teks 1. Teks 1 itu adalah ini. Ya. Sekarang kita tutup. Nah, ini sudah kita buatkan kode programnya. Sekarang tombol cancel. Tombol cancel itu cukup kita isi dengan tulisan N saja. Ya, kita klik 2 kali. Di sini kita tulis N. Ya. Kita close. Nah, sekarang 2 buah tombol ini sudah kita atur dengan menggunakan kode program. Bagaimana cara untuk menampilkannya? Apakah program ini sudah betul atau tidak? Kita klik saja ini start ya. Kita klik start. Nah, muncul tampilannya seperti ini. Kita ketikkan misalkan Ahmad Hanif ya, misalkan seperti ini. Kalau kita klik OK, maka di sini otomatis akan muncul tulisan Ahmad Hanif. Tapi kalau misalkan kita klik cancel ya, kita ulangi lagi. Kita klik start, kemudian kita tulis Ahmad Hanif ya, kita klik cancel, maka program itu akan nutup dengan sendirinya ya. Artinya tadi cancel itu kode programnya N saja. N itu artinya selesai ya. Jadi ketika kita klik cancel, ketika user mengklik tombol cancel ini, maka otomatis program itu akan nutup dengan sendirinya ya. Ini salah satu jenis program yang bisa kita buat yang cukup sederhana ya para pemirsa. Mungkin ini saja dulu materi kita kali ini ya para siswa. Mungkin kalian bisa merangkum ya tulisan-tulisan ini. Silakan dirangkum dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya, sehingga nanti bisa kalian jadikan sebagai media pembelajaran ya, media pembelajaran kalian. Demikian para sobat muda dimanapun saja Anda berada, mudah-mudahan program yang sederhana ini kita step by step membuat belajar membuat program dengan menggunakan Visual Basic, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri saya sendiri maupun buat sobat muda semuanya dan para pecinta CTC Mania ya, Komputer Tutorial Center dimanapun saja kalian berada. Akhirnya dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.